Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' mardatillahi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Faslun fi tadaruki dzikri liman i'tada al-mulazamata alaihi. Bab tentang bagaimana caranya untuk meneruskan zikir bagi siapapun yang terbiasa untuk al-mulazamah, untuk dawam tentang zikir. Yang bagi liman kana lahu wadhifatun minadz-dzikri fi waqtin min lailin aw nahar aw aqiba salatin aw halatin minal ahwal fafatathu ayyatadarakaha. Sesungguhnya sebaiknya liman kana lahu wadhifah, siapapun yang mempunyai kebiasaan di dalam zikir di kesehariannya pagi ataupun malam ataupun setelah sholat atau dalam keadaan apapun, dia biasanya berwirid, biasanya wiridan setelah sholat 41 kali sholawat nariyah misalkan. Maka kalau dia lupa tidak membaca atau tidak terbaca pada waktu tersebut karena sibuk atau yang lain hal, maka yang bagi lahu, sebaiknya seharusnya dia untuk menggantinya atau mengqadha'nya di lain waktu. Wa ya'ti biha idza tamakkana minha. Dia untuk membaca zikir tersebut jika sudah memungkinkan untuk dibaca. Supaya nopo? Supaya terus sambung terus, tidak terputus. Kadang-kadang kalau orang nopo mboten istiqomah niku penyebabnya karena dia mungkin sibuk, karena dia mungkin waktunya ketika baca tersebut harus ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, maka paling afdolnya itu diganti supaya terus istiqomah, supaya tidak terputus-putus. Fa innahu idza atada al-mulazamata 'alaiha lam yu'arridha litafwiti. Maka kalau terus dia mulazim, terus dia disiplin tentang zikir tersebut, maka dia tidak akan meninggalkan, tidak akan tertinggal zikir tersebut. Walaupun dia dalam keadaan apapun, dia tetap berusaha untuk mengqadha'nya, dia berusaha terus untuk mengganti daripada zikir tersebut. Wa idza tasahala fi qadha'iha. Kayak ini Imam An-Nawawi, beliau memberikan peringatan, kalau kita kalau dia bermudah-mudahan menggampangkan dalam mengqadha'nya, sahula alaihi tadhi'uha fi waqtiha, maka akan mudah pula dia akan melalaikan zikir tersebut pada waktunya. Maka kalau orang itu punya aurat, punya wirid yang ia dawamkan, sebisa mungkin dilakukan di waktu tersebut. Kalau tidak bisa langsung diqadha'. Jangan memudahkan, jangan menggampangkan untuk mengqadha', nanti saja, tidak. Supaya apa? Supaya berketerusan, berkesinambungan sehingga tidak terputus zikir tersebut. Wa qad thabata fi sahih Muslimin, telah tercantumkan di dalam kitab Sahih Muslim, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbihi aw an syai'im minhu, barang siapa yang tidur dalam keadaan sedang ada tanggungan wiridan atau dalam ada tanggungan dalam bacaan Al-Qur'an, faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatidz zuhur, maka kalau dia kelupaan untuk tidak membaca wiridan tersebut
hendaklah dia untuk mengqadha'nya antara sholat subuh dan juga sholat zuhur. Kalau dia mengqadha'nya antara sholat subuh dan sholat zuhur ini, maka kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Maka akan Allah Subhanahu wa taala tulis, akan Allah Subhanahu wa taala anggap bahwasannya dia membacanya di malam hari. Tentu pahalanya lebih besar membaca di malam hari, walaupun dia membaca di siang hari. Tapi karena dia sudah dari malam meniatkan untuk membaca wirid tersebut, lalu dia ketiduran, hendaknya langsung diqadha ketika fajar, ketika subuh hingga zuhur, waktunya melebar sampai sebelum zuhur. Kalau membaca di dalam waktu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tulis pahalanya seperti membaca di malam hari. Masya Allah. Nah, itu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu jika kita kelupaan atas sesuatu langsung diqadha, boten diundur-undur, boten di gampangke bahasanya pun nggih. Nun digampangke karena apa? Kalau kita menggampangkan, maka akan gampang pula hal tersebut akan pergi dari kita. Nggih. Masya Allah. Nah, itu Rasulullah mengajarkan kita disiplin, nggih. Disiplin atas waktu, disiplin atas segala hal. Karena kunci dari kesuksesan dunia dan akhirat adalah napa? Istiqomah. Dikatakan al istiqomah akbar karomah. Keistiqomahan adalah keramat, karomah yang paling besar, yang paling agung, yang paling agung. Orang kalau istiqomah, walaupun dia hanya memiliki keahliannya sedikit, maka manfaatnya jauh lebih besar. Tapi sebaliknya, walaupun dia punya ilmu yang banyak, punya kebakat yang sangat banyak sekali, tapi nggak ada satu yang diistiqomai, nggak ada satu yang ditirakati, nggak ada satu yang diambil untuk sebuah tujuan, maka manfaatnya berkurang. Manfaatnya bahkan naudzubillah tidak ada manfaatnya. Rasulullah itu selalu mengajarkan kita untuk istiqomah. Dikatakan ma'maddin, apa itu agama? Oleh Rasulullah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Din adalah nasihat. Agama itu adalah bagian agama adalah nasihat. Maka fattaqullaha tsumastaqim, maka bertakwalah kepada Allah lalu hendaklah engkau beristiqomah. Ayatnya apa? Allah fastaqim kama umirta. Maka hendaklah engkau beristiqomah dalam apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ayat ini membuat Rasulullah SAW itu sampai keluar ubannya, keluar uban. Saking apa? Mikirkan betapa beratnya istiqomah ini. Fastaqim kama umirta, wala tattabi sabila ahwaahum. Masya Allah. Orang kalau istiqomah itu tidak akan bisa tergoyahkan oleh apapun. Wah, waktu ini ngaji, ngaji. Waktu ini ngobrol. Ya, Masya Allah. Mau yang lainnya ngobrol, kita tetap ngaji. Masya Allah. Itu anugerah Allah yang sangat besar. Allah SWT berikan kita kesempatan untuk berada di tempat ini. Masya Allah. Faslun. Nah, selanjutnya Imam Nawawi membahas tentang faslun fi ahwali ta'ridu lidzakir yustahabbu lahu qat'udz dzikri bisababiha. Thumma ya'udu ilaihi ba'da zawaliha. Bab tentang jika ada halangan dalam zikir, maka lebih baik untuk kita putus dulu zikir tersebut. Jika ada halangan yang mendesak, jangan kita lanjutkan untuk zikir, tapi kita pending dulu. Kita pending zikirnya untuk kita tunaikan hajat tersebut. Lalu kita kembali lagi untuk berzikir setelah selesai hajatnya. Ya, Masya Allah. Minha idza sullima alaihi. Ya, contohnya daripada ada hajat yang wajib kita tunaikan adalah jika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum
maka ketika kita berzikir wajib untuk membalas salam lalu kita kembali berzikir. Jangan tetap di pojok diem. Nah, boten. Ketika ada yang salam tetap kita ucapkan salam, membalas salam. Idza sullima alaihi radda salama tsumma 'ada ila dzikri. Nih. Enggak. Kalau lagi azan, pripun? Kalau azan lalu ada orang yang salam assalamualaikum, dia lagi membaca lagi hayya 'alas shalah, napa mengucapkan assalamualaikum? Tidak, nggih. Fasunnah lahu ta'khirur raddi ila tamamil adzan, kata Imam Nawawi. Kalau ada yang mengucap salam ketika dia adzan, maka kapan menjawabnya? Ketika selesai adzan, bukan ketika di tengah-tengah adzan. Wa kadza yusannu lahu ta'khiru tashmiyatul atis ila tamamihi. Nah, begitu pula jika ada orang yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka muadzin tersebut kapan mengucapkan membalas alhamdulillahnya ya rahmukallah kapan? Ketika setelah selesai adzan. Wa kadza idza atasa indahu atisun. Begitu pula jika ada orang yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, walaupun ucapan alhamdulillah ini sunnah, tapi kita menjawabnya itu wajib seperti salam yarhamukallah. Syammatahu tsumma 'ada ila dzikri, maka wajib membalas tahmidnya lalu lanjut ke zikirnya lagi. Wa kadza idza sami'al khatib, begitu pula jika mendengarkan khatib sedang berkhutbah, jangan disibukkan berzikir, tapi nopo mendengarkan khutbah. Bahkan Rasulullah SAW marah jika ada sahabatnya ketika Rasulullah berkhutbah malah berzikir. Rasulullah SAW marah. Kenapa? Nah, ada orang yang berkhutbah memberikan nasihat malah berbincang sendiri. Nah, itu pernah terjadi itu cerita mau nih pas kok tentarim niku ada satu orang niku zikir. Waktu khutbah zikir, wah, khatibnya marah dari atas mimbar niku memberikan nasihat nih. Orang yang berzikir, orang yang khutbah itu lebih afdol dan pahalanya mendapatkan pahala Jumat daripada orang yang berzikir tidak mendengarkan khutbah. Nah, dengan catatan dia mendengarkan suara khatib sampai kepada orang tersebut. Kok sampai suaranya sampai orang tersebut kok malah disibukkan dengan zikir, maka dia tidak mendapatkan pahala Jumatan. Maka kalau ada orang khatib, kita mendengar suara khatib tersebut, kita wajib untuk mendengarkan, bukan malah berzikir. Kecuali kalau orang tersebut tidak mendengarkan khatib, misalkan jamaah luas, sampai ke belakang mereka, nah, kalau tidak sampai suara khatibnya maka kita baru disunahkan untuk berzikir. Wa kadza idza sami'a al muadzin ajabahu fi kalimatil adzan wal iqamah tsumma 'ada ila dzikri. Begitu pula kalau orang tersebut sedang di sekitar mereka ada adzan dikumandangkan, maka disunahkan kita untuk berhenti berzikir untuk menjawab seruan adzan. Lalu ketika sudah selesai baru melanjut untuk berzikir. Wa kadza idza ra'a munkaron. Begitu pula jika kita melihat suatu kemungkaran, suatu kemungkaran di depan kita, kok kita masih berzikir, tidak menghalangi kemurkaan tersebut, kita nasihati, kita hilangkan kemurkaan tersebut, maka kita berdosa di situ. Padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk untuk menghilangkan kemungkaran. Kalau ada di depan kita kemungkaran, misalkan depan kita ada orang mabuk-mabukan, kok kita malah sibuk berzikir, nah itu sebuah kesalahan. Kesalahan itu. Wow, nak dijawab wah dewi-dewi mawon ini niku perlakuane wong-wong niku nggih pun mriku gen kersane Gusti Allah kalau tak zikir mawon. Padahal kita diperintahkan Allah untuk menyebarkan kebaikan dan
memerangi kemungkaran. Nggih, azalahu dulu. Hilangkan dulu kemungkaran itu baru kita berzikir. Au ma'rufan arsyada ilahi. Nggih. Atau ada sesuatu ma'ruf kebaikan, maka kita disunahkan lebih afdol, lebih baik untuk kita tunaikan kebaikan tersebut dulu. Nggih. Jangan kita tunda-tunda. Nggih. Nah, kita sambut dulu kebaikan tersebut, lalu kita jika sudah selesai hajatnya, lanjut berzikir. Au mustarsyidan ajabahu tsumma ada ila dzikir. Nah, kalaupun juga ada orang yang minta dinasihati, minta dinasihati, misalkan lo nyuwun curhat, niku lebih baik meninggalkan zikir, minta nasihat dan lain-lain. Nah, itu lebih afdal daripada zikir. Karena itu bagian dari zikir, bagian dari dakwah, bagian dari ibadah. Ajabahu tsumma ada ila dzikri. Kenapa kok zikir dikesampingkan? Padahal zikir baik, mengingat Allah dan lain-lain. Karena zikir ini kalau tercampur, apalagi orang ngantuk kok lanjut zikir, itu bahaya. Bahayanya nopo? Melenceng dari bacaannya. Astagfirullah jadi astanfirullah. Naudzubillah, kita kabur dari Gusti Allah. Jadi bahaya, melenceng mungkin bahasane pun. Jadi malah balik menghina Gusti Allah. Naudzubillah. Wa kadza idza ghalabun nu'as aw nahwuhu wa ma asbaha hadza kullahu. Ataupun ketika kita ngantuk, mending kita istirahatkan dulu, tidur dulu, lalu ketika sudah bangun baru lanjut berzikir. Qala Ibnu Alan rahimahullah taala fil Futuhat, qala nawi ma'nahu anna as-sadiqa yaduru ma'al haqqi haitsu aitsama darah. Orang yang benar-benar dia jujur, benar-benar dia baik, benar-benar dia pengen berzikir, maka dia akan mengikuti arus kebaikan. Ini kata Ibnu Alan. Imam Nawawi beliau mengatakan kalau orang itu benar-benar baik, maka dia akan mengikuti arus kebaikan. Bagaimana arus tersebut berlabuh, maka dia akan ikuti. Fa in kana lahul fadl asy-syar'iyyu fi sholati matalan shalla. Kalau ada kebaikan dalam sholat, misalkan sholat duha, maka dia juga akan ikut sholat duha. Bukan zikir subhanallah terus, la ilaha illallah terus, tidak, tapi ketika waktunya sholat duha ikut sholat duha. Wa in kana fi mujalasatil ulama was shalihin wadhifan wal iyal wa qada'i hajati muslimin wa jabri qalbi maksurin wa nahwi dzalika. Kalaupun ada kebaikan dalam majelis-majelis ulama, dalam majelis-majelis ilmu was shalihin, ada kebaikan di dalamnya, jangan dia hanya di kamar kerukupan zikir, jangan, tetapi mengikuti kebaikan, ikut majelis zikir, ikut majelis sholawat. Kalaupun ada tamu wadhifan, kalau ada tamu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menghormati tamu. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia untuk menghormati tamunya. Nah, jangan ketika tamu ngumpet di kamar, tapi napa ketika kita temui tamu tersebut, karena itu ada termasuk kebaikan. An-nashadiqa, sungguhnya orang yang benar-benar shadiq, benar-benar baik, benar-benar dia berada dalam kebaikan, maka dia tidak akan meninggalkan kebaikan. Masya Allah. Haitsu madara. Wa kadzalika shaum wal qiraat wa dzikr wal akal wasyurub wal khaltah wal uzlah. Nah, begitu pula contohnya seperti Nabi contohkan, Nabi ketika itu puasa tiba-tiba dijamu oleh para sahabatnya. Nabi lagi puasa sunnah, sedang puasa sunnah. Apakah Nabi tetap kekeh puasa? Tidak. Ketika ada makanan, Nabi ikut makan. Karena untuk apa? Untuk memberikan rasa senang kepada pemberi makan, untuk jabru qalbi muslimin, itu pintu surga yang jarang orang masuk tersebut. Mau masuk manapun, itu dengan jabru qalbi muslimin.
ngelegani wong nggih niku termasuk salah satu pintu surga, ngelegani wong nggih, ngelegani wong. Nggih, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indahnya akhlak Rasulullah nggih. Wa kadzalika shaum wal qiraah wa dzikr wal akal wasyurub wal khaltah wal uzlah. Begitu pula waktunya kumpul, maka sering kita dengar amal ijtimai afdal min amal infiradi. Amal-amal kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial itu lebih baik daripada kegiatan-kegiatan yang sifatnya individu. Misalkan ada kumpul musyawarah teng napa balik desa, nggih ikut kumpul tujuannya napa? Untuk menyebarkan kebaikan. Untuk kita ikut nimbrung dalam kebaikan. Kecuali nak musyawarahe wonten mirase nggih mboten sah. Nggih. Nah, ya niku. Masyaallah. Wa tana'um wal ibtidzal nggih. Ada waktu uzlah, ada waktu untuk khaltah, bercampur baur dengan manusia. Nggih, waktunya uzlah malam hari, nggih. Mungkin dia punya waktu tersendiri, nggih. Wa ammal murai, kan tetapi kebalikannya dari orang shadiq yaitu orang murai. Murai niku napa? Orang yang riya, orang yang pengen dilihat orang lain, nggih. Amalnya dia kerjakan hanya untuk dilihat oleh orang lain. Wa ammal murai fayalzim halatan wahidah, maka dia melazimkan satu keadaan, nggih, satu keadaan bihaitsu law urida lahu muhimmun yurajjihu asyar'u 'alaiha fi ba'dil ahwal, nggih. Kalau ada datang kepada dia suatu perkara penting, dia mengatakan aku tak, nggih. Nah, ngoten niku. Nggih, tujuan untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwasannya dia nggih orang yang selalu berzikir, orang yang selalu. Nah, niku ciri-ciri orang yang mengerjakan ibadah bukan karena Allah, tapi napa? Karena manusia. Nggih. Maka kalau kita punya ibadah, punya sesuatu baik, ya enggak apa, kita kerjakan, tetapi ketika ada perkara-perkara baik lainnya jangan ditinggalkan. Seperti hal yang dikatakan Imam Nawawi, an-nashadiqa, orang yang sungguh-sungguh, orang yang baik, orang yang benar jujur dalam pekerjaannya, dalam perilakunya, maka dia akan mengikuti arus kebaikan, tidak akan meninggalkan kebaikan. Kebalikannya, orang yang mengerjakan karena manusia, dia akan merasa bahwasannya sesuatu yang dikerjakan adalah perkara penting, yang lain tidak penting, ya, yang lain mengikuti pekerjaan dia. Fayalzim halatan wahidah, maka dia mendawamkan satu keadaan bahaitsu law urida lahu muhimmun, kalau ditampakkan kepada dia satu perkara yang penting, dia akan mengambil yurajjihu asyar'u 'alaiha fi ba'dil ahwal, dia akan mengambil kepentingan yang dia kerjakan dalam keadaan tertentu. Lam ya'ti bihadzal muhim bal yuhafiz ala halati, dia tidak akan mengerjakan perkara yang penting tersebut, tetapi dia tetap kekeh dalam ibadahnya tadi, merasa lebih baik. Li'annahum yura'i bi ibadatihi wa halatihi al makhluqin, karena dia ingin dilihat ibadahnya ke atas hamba-hambanya Allah. Ini loh wong iki musyawarah ra tau ketok, ngrembug napa mboten ketok, pengene sing anu terus, tapi nak di masyarakat mboten kelihatan lah. Niku na'udzubillah, menurut Imam Nawawi itu adalah orang yang napa ibadah bukan karena Allah, tapi ibadahnya ingin dilihat oleh manusia. Niku ciri-cirinya seperti itu, nggih. Was-shadiq yuridu bi ibadatihi wajhallah, orang yang benar-benar sungguh-sungguh karena Allah, dia akan mengerjakan ibadah karena Allah perintahkan, Allah sunnahkan untuk sholat duha. Allah sunnahkan kita untuk berbaur kepada masyarakat, berbaur. Allah sunnahkan kita untuk mencari nafkah, kita mencari nafkah.
Nah, kalau kita kekeh dalam satu keadaan yang menurut kita baik, padahal kita meninggalkan banyak sekali kebaikan, maka kita harus introspeksi diri lagi. Kita ini ngerjakan ibadah karena Allah apa karena diri kita? Apa karena kita ingin dilihat orang lain? Apakah karena kita ingin dianggap oleh orang lain itu baik atau bagaimana? Nah, kita introspeksi diri kita lagi sehingga hati kita menjadi balik lagi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa haitsu rajja asy-syar'u halan shara ilahi wala ya'ruj 'alal mahlukin. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pedoman bahwasannya ibadah dalam syariat Islam itu bermacam-macam. Ada yang ngaji, ada yang sholat, puasa, zakat, haji, bermacam-macam. Tujuannya apa? Untuk kita itu tidak bertopang pada satu ibadah, tapi kita mengikuti alur kebaikan, dan tidak untuk merasa tinggi atas makhluk-makhluknya Allah yang lain. Masya Allah, itu salah satu hikmah dalam bermacam-macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun fi ishtiratit talaffuzi bidzikri hatta yu'taddu bihi. Bab, nah ini yang kita bahas syarat-syarat dalam melafalkan di dalam zikir sampai kita terbiasa dalam zikir tersebut. Ya, itu penting sekali niki. Apalagi pada zaman sekarang niki, anak-anak muda, sezaman-zaman kula niki lah. Berbicara kotornya lebih banyak daripada zikirnya. Nah, itu bagaimana cara menyembuhkannya? Dimulai dengan memperbanyak zikir dengan lisan, mengucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kaget masya Allah, mboten misuh. Nah, niki Imam Nawawi memberikan kita bagaimana kita membiasakan diri kita untuk mengucapkan lafaz zikir. Alam annal azkar al masyru'ah fi sholati wa ghairiha wajibatan kanat aw mustahabbatan la yuhsabu syai'un minha wa la yu'taddu bihi hatta yutalaffadhu bihi bihaitsu yusmi'u nafsahu idza kana sahihas sam'i la 'aridha lahu. Ini tentang syarat-syarat untuk melafalkan zikir di dalam sholat, hatta yu'taddu bihi, sampai bisa terhitung itu zikir tersebut di dalam sholat. Apakah sholat kita itu sudah sah sholatnya? Nah, itu karena di dalam sholat itu ada dua rukun. Yang pertama rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qauli ini apa? Rukun yang wajib dibaca. Yang wajib dibaca napa? Pertama wonten takbiratul ihram. Niku wajib kita baca Allahu Akbar. Nah, itu wajib kita baca Allahu Akbar. Kalau kita Allahu Akbar, nah niku kurang terdengar. Kalau tidak terdengar satu huruf saja, nah niku jadi tidak sah sholatnya. Maka kita harus ucapkan Allahu Akbar. Dan syaratnya tidak boleh lebih panjangnya tidak boleh lebih dari 16 harokat. Misalkan Allah panjang sekali, akbar. Nah, mboten bareng. Harus Allahu akbar. Nah, ataupun diselingi Allahul Aliyul Akbar. Nah, tidak boleh, harus Allahu akbar. Nah, itu kita harus dengar di telinga kita. Minimal telinga kita mendengar tersebut. Nah, Ustadz, telinga saya tuli Ustadz, bagaimana? Nah, nggak apa-apa. Yang penting dia melafalkan, dikira-kira ditakar kalau dia mendengar ucapan tersebut. Terus napa mawon rukun qauli? Ada Al-Fatihah. Maka kita harus bacanya dengan sempurna dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu harus kita itqonkan semua bacaannya dari alhamdulillah, dari semua huruf-hurufnya. Apa yang huruf tidak ada dalam Al-Fatihah napa? Kha. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, enggak ada. Oh ya, kha. Terus fa.
Ya, ada. Nah, itu kita harus kita pahami, nggih. Nah, jadi kita bacaan-bacaan di dalam sholat yang wajib, nah itu kita harus mendengar, jangan digeremeng. Mboten sah sholatipun, nggih, mboten sah, harus dibaca, dilafalkan. Minimal kuping kita ini mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mboten sah. Nah, mungkin ganggu. Yang penting kuping kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah niku sampun cekap, nggih. Nah, mboten sah di Bismillahirrahmanirrahim. Niku kalau sampai mengganggu yang lainnya juga tidak baik. Nggih. Ya, sedengan mawon, yang penting telinga kita mendengar. Nah, lanjut to rukun qauli mlih. Al-Fatihah, takbiratul ihram. Napa? Tasyahud, nggih. Tahiyat, lama tahiyat dulu. Tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu tulillah. Niki wonten ceritanipun. Kenapa kok kita baca tahiyat? Nggih. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, nggih, menuju ke Sidratil Muntaha, nggih, melebet ke harsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teng mriku nggih Rasulullah ngucapaken salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok Rasulullah mboten mendengar jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasulullah SAW kembali ke malaikat Jibril. Ya Jibril, wahai Jibril, saya ini mengucapkan salam kepada Allah SWT, tapi saya tidak mendengar jawaban dari Allah. Lalu Jibril mengatakan, Allah itu sudah mempunyai sifat Asmaul Husna, As-Salam. Coba cari diksi yang lain, cari teks yang lain. Ya, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi ke Sidratil Muntaha. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Masya Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jawaban dari lalu ketika Rasulullah SAW mengatakan at-tahiyat, ucapan selamat, ucapan yang sangat tinggi, itu mengandung artian at-tahiyatul mubarakah, yang diberkahi, masya Allah. As-salawatut thayyibatu lillah, salawat serta salawat at-thayyibat yang baik-baik hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lalu Allah menjawab apa? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Lalu Allah menjawab, salam kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasul menjawab lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Rasulullah nggak mau sendiri, tapi ngajak teman-temannya Rasulullah SAW, ngajak teman seperjuangannya Rasulullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, salam juga kepada hamba-hambamu yang soleh, masya Allah. Animu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita jangan sendirian dalam kebaikan, tapi harus ajak. Masya Allah. Nah, itu akhirnya kita diwajibkan untuk baca at-tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang wajib kita baca. Lanjut melih. Salam terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau bacanya assalamualaikum boleh apa tidak? Tidak boleh. Redaksinya harus assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama itu wajib, yang ke kanan itu wajib, yang ke kiri sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Niku adalah rukun qauli. Ya, rukun qauli itu wajib terdengar oleh telinga. Kalau tidak terdengar, maka sholat kita tidak sah. Nah, kita harus biasakan kita baca jangan gremeng.
apalagi di batin. Jangan. Kita baca, kita lafalkan sampai minimal terdengar oleh telinga kita. Nah, itu pembahasan tentang bab faslun fi bayani ma sinfun fi amalil yaumi wal lailah. Ma sannafa fi amalil yaumi wal lailah. Masya Allah. Nah, ini pembahasan tentang amalan-amalan keseharian. Apakah ada doa-doanya atau bagaimana? Nah, itu nanti akan dibahas oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihim fid dharaini amin. Nah, mungkin itu saja. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.